Peristiwa Merah Putih merupakan sebuah perjuangan rakyat Sanga-Sanga Kutai Kartanegara sebelum Indonesia merdeka hingga tahun 1947 silam yang mempertahankan wilayah terhadap jajahan Belanda dan juga Jepang. Hal itu tergambar dalam sebuah operet yang diperankan oleh ratusan pelajar dari Sanga-Sanga untuk mengenang jasa para pahlawan dalam mempertahankan NKRI. Operet ini menceritakan bagaimana di Sanga-Sanga sebelum Indonesia merdeka. Belanda yang masuk ke wilayah tersebut mengaku saudara dan akan menjaga persatuan dan kesatuan, namun tiba-tiba berubah menjadi kejam serta menjajah rakyat Sanga-Sanga. Cambuk dan tendangan menjadi imbalan hidup zaman tentara Belanda ini. Tak jarang, pada masa itu rakyat Sanga-Sanga banyak yang disiksa hingga tewas. Dan keadaan di wilayah tersebut setiap saat kian mencekam, namun rakyat tidak berdaya dibuat oleh tentara Belanda. Namun dengan seiring berjalannya waktu, tentara Jepang datang dan berperang melawan tentara kolonial Belanda hingga akhirnya para tentara Belanda kalah serta meninggalkan wilayah Sanga-Sanga. Jepang yang datang pun mengaku menjaga dan menjadi saudara. Namun hal itu pun tidak begitu lama. Hingga Sanga-Sanga kembali mencekam, tak jarang rakyat banyak yang disiksa, serta para wanita pun menjadi korban kekerasan tentara matahari terbit. Pada tahun 1945, Jepang kalah perang. Pasalnya Nagasaki dibom oleh tentara sekutu, dan pasukan tentara Jepang pun menarik pasukannya untuk kembali ke negara asalnya. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta. Dan rakyat Indonesia pun baik di seluruh pulau menyambut kebahagiaan atas kemerdekaan, serta menghapuskan para penjajah di Nusantara. Namun di Sanga-Sanga kemerdekaan itu tak berlangsung lama. Di wilayah itu kembali mencekam karena Belanda masuk kembali untuk menjajah dan Merah Putih pun tidak boleh berkibar. Generasi muda artinya mereka dapat mengikutilah jejak-jejak para pejuang, semangat mereka, kecintaan mereka terhadap negara, terutama NKRI, juga mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 seperti para pendahulu kita, tokoh proklamator pejuang-pejuang yang ada di Indonesia. Memang anak-anak itu hebat sekali main teaternya, dan mudah-mudahan nanti ada yang nyutik gitu ya, terus difilmkan di museum itu. Jadi kita tuh, saya juga baru menyadari bahwa mereka yang meninggal tanggal 29 itu karena ditembak oleh kapal itu. Jadi saya pikir mereka tuh merenggang nyawa dari tanggal 27 sampai tanggal 29 itu, ternyata mereka tertipu oleh kapal Belanda itu. Jadi cerita itu sangat baik sekali. Tidak ingin dijajah lama, rakyat Sanga-Sanga pun mengatur strategi untuk berperang melawan Belanda dan menggelar diskusi guna melawan kekejaman tentara Belanda yang ingin menguasai wilayah tersebut. Namun sebelum pertempuran berlangsung, seorang laki-laki bernama Sucipto tewas ditembak oleh tentara Belanda yang ingin masuk dan mengetahui pertahanan Belanda. Hingga akhirnya, semangat perjuangan rakyat Sanga-Sanga pun kembali membara untuk melawan tentara Belanda akibat tewasnya Sucipto yang ingin mempertahankan kemerdekaan. Tepat pada tanggal 27 Januari 1947, pertempuran terbuka pun berlangsung antara rakyat Sanga-Sanga dan tentara Belanda. Hingga akhirnya kemenangan pun diraih pejuang kemerdekaan rakyat Sanga-Sanga. Namun kemenangan itu tak berlangsung lama. Tepat pada sore hari di tanggal 29 Januari 1947, rakyat Sanga-Sanga pun tertipu atas kedatangan kapal dari Muara Sanga-Sanga. Dengan menggunakan bendera merah putih, dan para pejuang kemerdekaan rakyat pun digempur oleh tentara. Hingga akhirnya ratusan rakyat banyak yang gugur. Dan kapal Belanda pun pergi meninggalkan wilayah itu. Namun semangat para pejuang pun tak gentar. Hingga akhirnya kapal tentara Belanda itu pun dapat dikuasai oleh para pejuang kemerdekaan di wilayah tersebut. Dari Kutai Kartanegara, Feruz Zabadi memberitakan.